Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama presentasi proposal PTK. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bisa menjadi contoh sebagai salah satu referensi bagi saudara-saudara yang sedang mengikuti kuliah PPG atau yang sedang mau naik pangkat, membutuhkan referensi bagaimana membuat proposal PTK. Proposal PTK, pemanfaatan media pembelajaran Google Meet untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 5 di SDN 017. Kebetulan saya mahasiswa PPG angkatan kedua di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ini proposal PTK yang berjudul pemanfaatan media pembelajaran Google Meet untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 5 di SDN 017 Sepaku, di mana saya mengajar ya, oleh Nasul Bahri Abdurrahman, nomor urut 7 dalam presentasi. Latar belakang alasan pemilihan judul. Mengapa saya memilih judul itu? Karena yang pertama, menganggap motivasi belajar siswa sangat penting. Yang kedua, keberadaan guru di antar siswa secara tatap muka walau daring, salah satu faktor membangun motivasi siswa. Yang ketiga, ini adalah masalah yang dihadapi di sekolah saya saat ini, rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan persentase keaktifan yang rendah dalam mengikuti dan mengerjakan learning management system Google Classroom ya. Jadi selama ini saya mengajari siswa lewat WA, suruh masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom saya sediakan materi ya, baik PDF maupun video, dan mereka diminta untuk mengerjakan. Tapi tingkat keaktifannya rendah. Maka dari itu, dalam rumusan masalah ingin menjawab permasalahan ya. Permasalahan tadi itu, apakah yang melalui media pembelajaran Google Meet pada pembelajaran PAI dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 5 SDN 017 Paku. Jadi melalui PTK ini ya ingin menjawab permasalahan tadi, apakah melalui Google Meet ya bisa meningkatkan keaktifan siswa. Selama ini yang aktif kurang lebih baru 55% murid ya, atau 5 dari 10 siswa yang baru aktif. Yang lainnya kadang datang kadang pergi. Tujuan penelitian, perbaikan dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Meet dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 5 SDN 017. Jadi tujuan penelitiannya ya ingin memperbaiki ya kondisi tadi, rendahnya keaktifan siswa dalam mengerjakan Google Classroom melalui Google Meet ya. Semoga tercapai ya. Lalu manfaat penelitian apa bagi guru? Bagi saya pribadi adalah kepuasan rohani ya. Jadi merasa puas bahwa saya ngajarnya itu benar-benar seperti itu. Baru profesional ya. Jadi profesional, bagaimana kita bisa mempunyai kompetensi pedagogis ya, mengelola siswa sehingga mereka bisa aktif dan nyaman ya dalam melakukan pelajaran. Kemudian dan percaya diri ya. Tentunya seorang guru yang berhasil ya mengaktifkan siswanya tentu merasa percaya diri, merasa bermanfaat, merasa berguna. Sebaliknya kalau anak-anak nggak aktif, cuek, seolah-olah kita ini tidak bermanfaat sehingga kita jadi tidak percaya diri atau rendah diri seperti itu. Kemudian bagi murid, manfaat penelitian ini adalah meningkatkan prestasi dan keaktifan ya. Dengan harapan nanti manfaat dari PTK dilakukan ini, murid ya meningkat prestasi dan keaktifannya. Yang tadi 55% ya baru
5 anak dari 10 anak yang aktif, harapannya nanti bisa lebih menambah ya, seperti itu. Bisa aktif semuanya harapannya, amin. Kemudian manfaat penelitian bagi sekolah, kualitas pendidikan satuan pendidikan. Nah, jadi dengan diadakannya PTK untuk menjawab permasalahan di sekolah, itu akan membuat kualitas sekolah tersebut yang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah manfaat PTK bagi sekolah. Selanjutnya, landasan teori dan hipotesis. Ya, ini landasan teorinya. Keaktifan siswa dapat dilihat dari berbagai hal seperti memperhatikan atau visual activities, mendengarkan, berdiskusi, kesiapan siswa, bertanya, keberanian siswa, mendengarkan, memecahkan soal, mental activities. Nah, ini jadi keaktifan siswa yaitu dilihat dari sejauh mana ya mereka memang aktif ya dalam pembelajaran, hadir dalam pembelajaran, mengerjakan tugas, ya bertanya, mendengarkan, dan memecahkan soal, menjawab soal, seperti itu. Intinya aktif seperti itu ya. Lanjut. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik, individu atau kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi media pembelajaran itu sebenarnya jembatan ya, jembatan dari materi ajar, materi dengan siswa, dengan para siswa ya. Yaitu jembatannya adalah media pembelajaran. Untuk menjembatani bagaimana materi ajar bisa sampai ke murid, itu disebut dengan media pembelajaran. Ada yang bentuknya software ya, software internet seperti itu. Ada juga yang hardware ya, yang bentuk-bentuknya handout keras seperti buku dan lain sebagainya. Lanjutan dari tadi, lanjutan dari media pembelajaran itu adalah count of experience oleh Edgar Dell atau kerucut pengalaman. Media pembelajaran ya yang digunakan itu akan mempengaruhi daya tangkap murid, seperti itu ya. Apa yang dipilih, media pembelajaran apa yang dipilih akan berpengaruh terhadap daya tangkap murid. Contoh nih, kalau yang reading, membaca, hearing, words, mendengar kata-kata, looking at picture, melihat gambar, watching a movie, lihat video, looking at an exhibit, melihat sebuah eksibisi atau penampilan, watching a demonstration ya, melihat sebuah demonstrasi, contoh di depan, seeing it done on location ya, melihat sesuatu di suatu tempat suatu lokasi ya, melihat suatu pertunjukan lah bahasanya gitu, itu disebut dengan pasif ya, yang mana hanya sampai 50% aja pesan sampai ke murid, seperti itu. Kalau menggunakan yang tadi ini mulai dari membaca ya sampai seeing it done on location, melihat sesuatu yang dikerjakan pada suatu lokasi atau penampilan, itu hanya 50% materi sampai ke murid. Tapi luar biasa nih. Kita lanjut kepada yang aktif ya. Seandainya guru melakukan suatu media pembelajaran yang berbentuk participating in discussion, yaitu murid-murid bisa partisipasi dalam diskusi, giving a talk ya, bisa ngomong, doing a dramatic presentation, membuat presentasi, simulating the real experience ya, membuat simulasi pengalaman yang real ya, baru doing the real thing ya, melakukan sesuatu yang nyata. Itu 70% ke atas ya, aktif ya. Partisipasinya, menerimanya itu lebih dari 70% ke atas. Nah, Google Meeting ya, Google Meet yang kita pakai untuk meningkatkan aktivitas siswa itu di sini ya. Karena apa dia? Karena dalam Google Meet itu minimal terjadi participating in discussion, yaitu partisipasi murid dalam diskusi secara langsung tatap muka, aktif ya, interaktif dan aktif. Tapi kalau yang reading sama yang seeing it dan on location ini adalah pasif ya, tidak ada interaktif antara guru dan murid. Nah, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya
Google Meet adalah aplikasi video conference atau juga bisa disebut meeting online. Dalam aplikasi tersebut kita bisa bertatap muka secara langsung dan efektif. Penggunaan Google Meet mulai banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Ini sudah paham semua ya Google Meet ya. Salah satu produk dari Google. Jadi dengan ini kita bisa meeting secara online ya, bertemu secara online, tatap muka secara online. Ini booming ya selama corona ini. Baik, tatap muka tetap terjadi walaupun fisik jauh ya. Ini luar biasa sekali Google Meet. Nah ini ya yang ingin digunakan oleh kami sebagai peneliti di PTK. Google Meet ini bisa meningkatkan ya keaktifan siswa yang selama ini agak kurang aktif seperti itu. Selanjutnya pembelajaran daring. Nah, ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Poin kedua yaitu proses pembelajaran dari rumah. Jadi pembelajaran daring ini pembelajaran dari rumah ya secara dalam jaringan dengan internet ya, guru murid berinteraksi lewat internet ya. Ini kita semua paham, disebut dengan pelajaran daring. Selanjutnya adalah pendidikan agama Islam. PAI adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang syarat dengan muatan nilai. Kita paham semua ya, pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian ya. Hipotesis kira-kira gimana penelitian nanti di akhir ya. Ya, keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan melalui media pembelajaran Google Meet kelas 5 SDN 017 Sepaku. Ini harapan optimis ya dari peneliti bahwa setelah PTK ini dilakukan ya dengan Google Meet, keaktifan siswa meningkat seperti itu ya. Insya Allah semoga. Ini hipotesisnya akan terjadi keaktifan siswa. Peningkatan siswa dalam pembelajaran PAI dapat ditingkatkan melalui media pembelajaran Google Meet ya, di kelas 5 SDN 017 Sepaku. Amin. Selanjutnya metode penelitian. Nah ini macam-macam isinya ya. Ada subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN 017 Sepaku PPU Kaltim. Rencana penelitian ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, tahap analisis, refleksi, yaitu dengan 2 kali siklus ya, 2 kali siklus. Insya Allah cukup. Kemudian teknik analisis observasi, menggunakan observasi yang sederhana saja, yang bentuknya deskriptif kualitatif ya, hanya sekedar menjelaskan, dan kemudian berbentuk kualitatif ya, bukan angka-angka ya, bukan menggunakan rumus-rumus ya, tapi menggunakan angka-angka yang dasar saja, yang biasa saja. Intinya mengobservasi ya, peningkatan ya selama 2 kali siklus itu. Semoga terjadi peningkatan keaktifan siswa seperti itu. Kemudian indikator keberhasilan, indikator keaktifan siswa minimal aktif. Ini yang diharapkan indikator keberhasilan penelitian ini. Harapannya yang tadi kurang aktif siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Indikator keaktifan siswa secara klasikal intervalnya antara 66-75% ya dari jumlah siswa. Jadi sudah di kemarin ya, prasiklus sudah dilakukan, kurang lebih baru sekitar 55% siswa yang aktif, artinya 5 dari 10 siswa baru aktif. Sedangkan harapannya nanti setelah diadakan 2 kali siklus dilakukan PTK ini terjadi dengan menggunakan metode media pembelajaran Google Meet ya, terjadi peningkatan keaktifan siswa secara klasikal yaitu 66 sampai 75%. Artinya 7 dari 10 orang bisa aktif lah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mungkin bisa ditambah di bawah komen ya, karena bagaimanapun saya juga sebenarnya masih belajar membuat proposal PTK. Karena itu kalau jika ada yang kurang bisa di komen di bawah seperti itu. Mohon masukan yang membangun. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.